tahun 2025 kata honorer mau dihapus. Honorer seperti apa? Kita belum ada rencana untuk meniadakan guru honorer ya, karena selama ini posisi dan peran dari guru honorer itu masih sangat kita perlukan, terutama memang berkait dengan ketersediaan guru pada bidang-bidang studi tertentu. Kalau secara nasional sebenarnya jumlah guru kita ini sudah cukup. Problem kita adalah distribusi guru, dan problem yang kedua adalah kekurangan guru pada bidang-bidang studi tertentu yang memang itu tidak bisa kita hindari, harus diambil melalui jalur misalnya guru-guru honorer, dan mungkin juga kalau misalnya budgetnya memungkinkan ya kita lakukan rekrutmen guru pada bidang studi tertentu. Kalau untuk kesejahteraannya sendiri? Antara apa? Kemudian Pak, misalnya kan baru ini PDRI mengusulkan RUU perlindungan guru ya Pak, untuk mencegah melindungi guru dari kekerasan atau kriminalisasi, itu tanggapannya seperti apa? Kalau secara aturan, secara undang-undang, sebenarnya sudah ada pasal di dalam undang-undang guru dan dosen yang mengatur tentang perlindungan guru. Sudah ada di dalam undang-undang guru dan dosen itu, bahkan juga sudah ada turunannya di dalam peraturan menteri yang waktu itu diterbitkan oleh Pak Muhadjir Effendi. Jadi persoalannya sebenarnya bukan tidak ada jaminan hukumnya, tetapi bagaimana penegakan dan pelaksanaan dari aturan di dalam undang-undang itu. Dan kalau kita lihat persoalan yang sekarang ini dialami oleh para guru itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian yang kedua mungkin juga sebagian karena kurangnya kompetensi pedagogik para guru, terutama yang berkaitan dengan classroom management, penanganan anak secara individual. Tapi juga tidak kita pungkiri memang ada anak-anak yang dia memerlukan perhatian khusus dari gurunya, dan juga mungkin ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua terhadap guru, yang karena itu kemudian terjadi kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Karena itu solusi yang kami lakukan untuk jangka pendek ke depan adalah bagaimana guru-guru ini memiliki kemampuan yang berkaitan dengan bimbingan konseling, penanaman pendidikan nilai, dan penguatan kerjasama antara sekolah, guru dengan masyarakat, dan dengan orang tua. Oke, Agnes. Maaf. Geser. Silakan dari Inews ya. Apa betul akan diadakan kembali jika ia alasannya ada evaluasi yang menunjukkan keefektifan UN, dan bagaimana UN ini bisa menjadi alat ukur dengan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman dengan fasilitas yang berbeda dengan yang ada di kota besar. Ya, sekarang saya masih dalam posisi mendengar banyak aspirasi. Sekarang saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan teman-teman media di lapangan. Jadi ada kajian yang bersifat akademik teoritik dari para pakar pendidikan, ada juga nanti masukan dari para penyelenggara yang mengambil kebijakan. Nanti kami akan memanggil juga para kepala dinas ke Jakarta untuk memberikan masukan kepada kami, termasuk juga masukan dari para jurnalis yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu
beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan nasional pada masa yang akan datang. Dari para Jadi saya maju. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama paling Jangan banyak-banyak. menyambungin aja Pak yang soal guru perlindungan itu kan lahir karena banyaknya fenomena yang terjadi sekarang ini karena banyak guru yang dipolisikan karena mendisiplinkan murid kan ya Pak ya. Nah itu kalau dari pendapat para pakar ini melihatnya salah satu utama penyebabnya itu karena kurikulum merdeka yang dinilai dinilai tidak bisa memberikan konsekuensi untuk yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mempolisikan siswa ini. Nah itu melihatnya gimana Pak ke depannya, apakah akan ada revisi atau peninjauan ulang untuk kurikulum ini untuk diubah? Yang kedua Pak, satu lagi kan Bapak hari Rabu ketemu sama Gus Yahya. Gus Yahya bilang mau minta agar yang ASN ini bisa ngajar di swasta. Nah itu gimana Prof? Terima kasih. Ya baik. Soal yang pertama, Merdeka Belajar juga termasuk yang sedang kami kaji. Karena memang ini adalah bagian dari kebijakan yang sekarang ini menimbulkan polemik. Ada yang menyampaikan masukan dengan cara serius, ada yang masukannya bercanda. Yang bercanda itu salah satunya begini. Dulu saya ketika menikah pengen punya istri seorang guru. Harapan saya supaya guru ini bisa lebih banyak waktu, tidak terlalu sibuk. Ternyata sekarang guru siang malam nggak pernah ngurusi suami. Yang mengurus adalah upload persiapan mengajar. Ini keluhan seorang kawan. Mudah-mudahan ini tidak keluhan massal ya. Ibu guru begitu nggak? Enggak. Oh berarti ini tidak termasuk yang istrinya kawan saya tadi. Tapi mohon maaf, ini hanya bercanda saja. Tapi poinnya, kami tidak akan mengambil kebijakan secara tergesa-gesa. Kami akan mengkaji secara keseluruhan. Hanya memang harus saya katakan pada kesempatan ini, peta mutu pendidikan nasional kita ini tidak merata. Ada pendidikan yang sudah sangat maju di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya di Sumatera Selatan ini ada yang maju di Palembang, tapi ada yang maju tak gentar di Oku dan sebagainya. Ada yang sudah hebat luar biasa, tapi harus kita akui ada yang hidup segan mati tak mau. Karena itu kalau yang seperti ini tidak kita lihat sebagai realitas di lapangan, kita mungkin keliru mengambil kebijakan. Sehingga karena itu kami harus berhati-hati melihat mutu pendidikan ini secara utuh, tidak hanya ketersediaan sarana prasarana, tapi juga melihat kualitas gurunya. Karena ada sekolah yang gurunya berlebih sampai kekurangan jam mengajar. Tapi ada sekolah yang gurunya hanya satu untuk satu sekolahan. Nah ini kan harus kita lihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa kita melihat Indonesia hanya Jakarta saja, hanya Palembang saja, hanya Surabaya saja atau kota besar yang lainnya, tanpa melihat bahwa Indonesia ini negara kepulauan, negara yang sangat besar. Kata Pak Presiden, luas Indonesia itu setara dengan negara-negara Uni Eropa. Di sini satu negara di Eropa bisa lebih dari 17 negara. Karena itu kita harus melihat ini secara sangat seksama dan tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Usulan dari Gus Yahya itu bukan usulan satu-satunya. Karena waktu kami ketemu dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, kami juga ketemu dengan Persatuan Islam, aspirasinya juga tidak jauh berbeda. Ini juga Ibu Dirjen juga mendengar langsung, mendampingi saya ketika audiensi itu, dan sedang kita cari bagaimana regulasi yang memungkinkan guru-guru P3K ini bisa diambil kebijakan yang tidak berdampak negatif atau tidak merugikan sekolah-sekolah swasta. Karena kami berprinsip bahwa sekolah swasta itu adalah mitra pemerintah. Sekolah swasta itu adalah mitra dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebanyak apapun uang negara di Indonesia ini tidak akan mampu, tidak akan cukup membiayai pendidikan kalau semuanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Singapura bisa, karena Singapura itu penduduknya hanya 5 juta. Brunei Darussalam bisa,
Karena memang negaranya ya sebegitu-segitu saja. Australia bisa, karena penduduknya hanya 21 juta dan sudah menjadi negara yang makmur. Nah, sementara kita ini kan harus kita akui, secara ekonomi juga masih mengalami kesenjangan, secara demografi juga memang sangat beragam. Dan oleh karena itu maka bagaimana nasib dan kebijakan kami terkait guru P3K ini, kami akan lihat secara regulasinya. Jangan sampai kami mengambil kebijakan yang melanggar peraturan, tapi juga jangan sampai kita justru kebijakan itu tidak berpihak atau menimbulkan masalah bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta. Ya, terus Ntar ASN bisa ngajar di swasta. Sedang kita kaji, karena itu juga harus ada dukungan dari berbagai regulasi yang ada, termasuk kementerian ini kan bisa bekerja kalau ada anggarannya, dan anggaran itu harus ada persetujuan dari DPR dan persetujuan dari Menteri Keuangan. Ini yang memang harus kita lakukan dengan sangat berhati-hati dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.